Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di Erev Sabat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan Dia. Kita juga sudah memuji kebesaran namanya. Kini tiba kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, bila ada yang salah di saat saya menyampaikan firman, tegur agar kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita terpaksa hari ini ibadah online karena ini masa darurat. Masa di mana kita tidak boleh lagi berkumpul. Masa di mana kita tidak boleh lagi bersekutu bersama. Masa di mana kita tidak boleh lagi bertemu dengan saudara seiman, harus menjaga jarak dengan sesama kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. Kita tidak boleh sedikit pun menjaga jarak dengan Tuhan. Kita boleh menjaga jarak dengan manusia, dengan sesama, kita menjaga jarak dengan keramaian, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menjaga jarak dengan Elohim, dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya boleh katakan, akhir-akhir ini Bapak Ibu, ini detik-detik sinyal kedatangan Elohim, sinyal kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali semakin dekat. Sinyal kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali sudah semakin dekat. Maka dari itu Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bermain-main. Sudah tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bercanda gurau. Sudah tidak ada lagi waktu kita untuk tidak menyenangkan hati Bapa. Mari Bapak Ibu, kita melihat apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu sampai sekarang hampir semuanya tergenapi. Satu persatu sudah tergenapi, bahkan tinggal satu lagi kalau saya boleh katakan yang belum tergenapi, yaitu kedatangan Adonai Yeshua HaMasyiah yang kedua kali. Kita melihat tahun 2020 ini terjadi bencana alam di mana-mana. 2020 ini terjadi banjir di mana-mana. Habis itu habis banjir terjadi kebakaran di mana-mana. Habis itu Bapak Ibu terjadi lagi wabah corona, virus corona, di mana membuat takut bangsa dan negara kita. Bahkan dunia dibuat takut oleh virus corona. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Dafar Elohim, saya mendapatkan satu pesan, di mana Bapak Yahweh berkata, banyak manusia tahun 2020 ini takut dengan satu virus corona. Padahal virus corona itu tidak nampak, tidak kelihatan dengan kasat mata. Tetapi pernahkah terpikirkan oleh kita, Tuhan yang kita sembah, Yahweh Elohim, di dalam Adonai Yeshua HaMasyiah, Dia juga Tuhan yang tidak kelihatan. Pernahkah kita takut dengan Dia yang tidak kelihatan? Sekarang anak muda, orang dewasa, remaja, dewasa, bahkan orang tua dibuat takut Bapak Ibu. Miskin, kaya, siapapun dibuat takut dengan virus corona. Tetapi saya ingin katakan pada sore hari ini, tolong jangan takut berlebihan. Kita takut boleh, tapi jangan berlebihan. Kita khawatir boleh, tapi jangan khawatir kita berlebihan. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh diselamatkan dari segala tulah Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada penyertaan Bapa Yahweh diselamatkan dari segala penyakit, diselamatkan dari segala virus corona. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 15 ayat 26. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 Bapa Yahweh berfirman, Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran 15 ayat 26. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohim, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, Yahweh berkata, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Penyakit terjadi, virus corona terjadi di bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia Bapak Ibu, itu dengan seizin Bapak Yahweh juga. Kebaikan itu Tuhan yang berikan. Terjadi kemunafikan, terjadi kesalahan dan segala macam Bapak Ibu, terjadi pemberontakan, itu juga dengan seizinnya Tuhan.
Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang dekat, melekat, akrab, erat dengan firman Tuhan berkata, Yahweh berkata, aku tidak akan sakit penyakit segala tulah tidak akan menimpakan kamu, karena aku menyembuhkan kamu sebagaimana aku menyembuhkan bangsa Israel ketika Bapa Yahweh menurunkan semua tulah kepada orang-orang Mesir pada waktu itu. Saya mengajak saudara semua dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, tolong jangan takut berlebihan. Kita harus memastikan diri kita harus berada di dalam koridornya Tuhan. Kita harus berada di dalam firman-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita berada di dalam perlindungan Bapa Yahweh, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saya teringat tadi ketika saya merenungkan, ati'u rabbikum, kita harus taat kepada Tuhan kita. Wa ati'u, dan kita harus taat. Ila ain, kemana? Ila kohinukum, kepada pendeta-pendetamu. Selama pendeta-pendetamu itu, gembala-gembalamu tidak mengajarkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, kita harus taat ila wa uli amri minkum, dan kepada setiap pemimpin-pemimpin di antara kamu. Pemimpin bangsa Indonesia Bapak Jokowi perintahkan kepada seluruh orang yang tinggal di bangsa Indonesia supaya taat terhadap perintah beliau, perintah yang sudah dikeluarkan. Jangan berkumpul, kita harus menjaga jarak dengan sesama. Agar apa? Agar terhindar dari sakit penyakit. Tetapi Bapak Ibu, Presiden, pemerintah tidak pernah melarang kita menjaga jarak dengan Tuhan. Cuma dilarang kita menjaga jarak dengan manusia. Mereka tidak pernah melarang kita menjaga jarak dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkumpul di gereja karena kita harus taat terhadap pemimpin bangsa dan negara kita. Tidak boleh kita bersekutu sebagaimana yang sering kita lakukan persekutuan, karena itu bisa membuat orang berkerumun, lalu terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi pemerintah tidak pernah melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elohim Yahweh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir, dia maha segala-galanya. Cuma satu yang dia tidak maha, yaitu mahasiswa. Dimanapun kita berada, kita beribadah, kita bersekutu dengannya, kita memuji dia, memuliakan dia, maka dia hadir. Alkitab mencatat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir, kata Yeshua HaMashiach. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, kita bisa beribadah, membuat persekutuan dengan keluarga kita di rumah. Yeshua hadir di situ Bapak Ibu, karena dia adalah omnipresent. Dia maha hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, siapapun yang memuji dia, membicarakan tentang Injil, maka di situ Yeshua hadir. Haleluya. Saya teringat Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Kalau sekarang sudah kita menyebut Yesus Kristus dengan nama Yeshua HaMashiach. Saya percaya kepada Kristus waktu itu tahun 2015 itu lewat media sosial, lewat Facebook, di mana di grup di Facebook, di media sosial itu sampai hari ini, sampai detik ini masih ada grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup tersebut setiap hari di antara kedua belah pihak di grup tersebut ada orang Kristen maupun orang seberang. Setiap hari terjadi cacian dan terjadi makian. Dari kalangan orang Kristen mencaci maki orang seberang, dari orang seberang pun mencaci maki orang Kristen. Podowai. Kalau bahasa kita Jawa, podowai, sama aja. Nah, di saat debat-debat itu terjadi Bapak Ibu, ada seorang bapak
yang sudah tua, beliau menjawab dengan sangat lemah lembut. Beliau menghadapi saya di grup itu sangat lemah lembut. Ketika saya mencaci maki beliau, beliau jawab dengan lemah lembut, dengan segala kerendahan hatinya, sehingga saya bisa menemukan kebenaran. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan media sosial yang kita pakai sekarang? Saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita juga memakai media sosial tanpa kita menjelek-jelekkan orang lain, tanpa kita melihat suku, agama, ras. Kita tulis firman Tuhan lalu kita sebarkan agar orang di luar kekristenan mereka bisa melihat kebenaran yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya rindu di saat-saat seperti ini, sebagaimana saya katakan tadi, mari kita tetap berada di dalam koridornya Tuhan. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita berada di dalam koridornya Tuhan. Elohim berkata, akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu dari semua tulah, sebagaimana tulah yang sudah kena bangsa Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka dari itu kita tidak perlu takut dan khawatir yang berlebihan. Kalau kita takut dan kita khawatir yang berlebihan, Bapak Ibu, kita melihat dalam Injil Lukas, di situ dikatakan Injil Lukas 2 ayat 21 ayat 26. Orang-orang yang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita khawatir berlebihan, takut berlebihan, itu saya khawatir banyak orang meninggal bukan karena virus corona, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Karena sekarang sedikit-sedikit sudah dikaitkan dengan corona. Bersin, orang bersin karena kena hujan. Bersin di depan umum, lalu ada orang di samping kita, mereka berbisik, awas, hati-hati, dia pasti kena corona. Batuk juga seperti itu, dikaitkan dengan corona. Demam, padahal kita kena hujan tadi pulang dari pasar, kita demam, lalu kita dikaitkan dengan corona. Akhirnya kita takut, padahal kita bukan karena corona, karena kena hujan. Karena ketakutan kita yang berlebihan akhirnya membuat kita pingsan, bahkan membuat kita mati, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul mengiring Yesua berarti melayani Dia. Mengiring Yesua berarti melayani Dia. Saya ambil dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya beri judul mengiring Yesua berarti melayani Dia. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Tolong perhatikan kitab suci saudara. Dan ketika sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini ataukah orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Yesua menjawab, bukan orang ini atau orang tuanya berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam dia. Seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia yang telah mengutus aku selama hari masih siang. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini dikatakan, Bapak Ibu, ayat 4 dari bacaan di atas mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Bekerjalah selagi siang, sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Berapa banyak Bapak Ibu? Berapa banyak di antara kita orang Kristen? Berapa banyak di antara kita orang percaya yang tidak siap melayani? Yang tidak siap melayani Yesua dengan alasan masih muda, dengan alasan nanti kalau saya sudah tua, dengan alasan saya masih sibuk bekerja. Bapak Ibu, perikop di atas mengingatkan bahwa ada saatnya nanti mungkin timbul keinginan kuat untuk kita melayani,
bahkan merasa menyesal karena kita tidak dapat melakukannya karena kesehatan tak mengizinkan kita, karena kita sering sakit-sakitan karena sudah tua. Saat diberikan kesempatan kita melayani Tuhan, kita tidak mau melayani. Banyak alasan yang kita buat. Saya masih muda, Om Pen, kan ada orang lain yang melayani. Saya masih sibuk bekerja. Nantilah kalau saya sudah pensiun dari pekerjaan saya akan melayani dia. Saya masih sibuk di pasar jualan. Nanti kalau saya sudah selesai jualan, saya akan melayani dia. Bapak Ibu tahu, selesai kita jualan, kita capek, akhirnya kita tidur. Kapan kita melayani dia? Memang benar Bapak Ibu, tidak setiap orang Kristen itu menjadi pendeta. Tidak setiap orang Kristen itu menjadi pelayan mimbar. Tidak semua orang Kristen itu menjadi WL. Tidak semua orang Kristen itu menjadi penerima tamu di gereja. Tidak semua orang Kristen itu menjadi song leader, pemain musik, atau pemain tamborin. Tetapi Alkitab mencatat semua orang Kristen wajib melayani. Alkitab mencatat semua orang Kristen tidak ada terkecuali wajib dan harus menyampaikan Injil. Wajib dan harus bersaksi. Bersaksi dan menyampaikan Injil Bapak Ibu, itu sudah suatu pelayanan yang luar biasa. Saya akan menceritakan sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya sering di Grab di Jakarta. Ketika saya pesan Grab, saya berdialog dengan orang Grab. Saya kemana-mana Bapak Ibu naik Grab. Ketika saya berdialog dengan orang Grab ini baik sekali. Rata-rata sopir Grab itu baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, timbul kebiasaan saya. Saya tidak bisa kalau tidak bersaksi. Saya tidak bisa kalau tidak menyampaikan Injil. Saya terus mengiring pembicaraan, saya ajak dia bicara sampai tentang kepada keselamatan. Kita melihat dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Elohim. Kita Bapak Ibu, kapan kita memperdengarkan iman kita? Lalu apa hubungannya dengan saya di saat saya naik Grab? Saya sering memperdengarkan suara iman saya kepada orang Grab Bapak Ibu. Saya bunyikan handphone saya, lalu saya telepon teman saya. Saya ajak dia bicara. Halo, ini dengan siapa? Oh, Pak Anu. Pak, ada masalah apa Pak? Tolong Pak, Bapak punya masalah apa? Datang kepada Yesus. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Dia bukan milik orang Katolik, orang Nasrani. Tetapi Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach, itu datang kepada dunia. Bukan datang kepada gereja, bukan datang kepada gedung-gedung, tetapi dia datang kepada dunia. Ahabballahu lihadzad dunya. Itu kata Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan saya, sopir yang mengantar saya tadi, dia mendengarkan enggak tentang nama Yeshua HaMashiach atau nama Yesus? Pasti mendengarkan. Alkitab mencatat, apa yang sudah kita tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Begitu juga saudara dan saya. Sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersaksi di Facebook, bersaksi di media sosial. Media sosial ini adalah buatan orang kafir Bapak Ibu. Media sosial itu bangsa buatan orang Yahudi. Facebook itu buatan orang Yahudi. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang dari seberang, mereka mengatakan, menjelek-jelekkan bangsa Yahudi, mengkafir-kafirkan kita, sementara mereka juga memakai alat yang dibuat oleh bangsa Yahudi untuk berceramah, untuk berdakwah. Ini tidak fair kalau saya katakan. Kalau memang marah dengan bangsa Yahudi, ya jangan pakai apapun yang mereka ciptakan. Apapun yang mereka buat, jangan dipakai. Itu baru fair. Nah, tapi mereka sering marah terhadap bangsa Yahudi, sementara apa yang sudah dibuat oleh bangsa Yahudi dipakai. Bahkan mereka berdakwah dengan alat yang sudah dibuat, media yang sudah dibuat oleh bangsa Yahudi, yaitu media sosial, Facebook.
dan YouTube. Itu alat yang dibuat oleh bangsa Yahudi. Nah, kita Bapak Ibu, mari teman-teman yang masih muda juga, ayo jangan asik pacaran di Facebook, tetapi ayo sampaikan firman Tuhan di Facebook agar banyak orang membaca postingan saudara, agar media sosial yang kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, melalui postingan kita mereka mengenal Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi di awal, saya mengenal Tuhan itu lewat media sosial, lewat Facebook. Ketika saya suatu hari berdebat di grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup tersebut saya menemukan kebenaran Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, masuk Kristen, menjadi seorang Nasrani, bahkan sekarang menjadi seorang penginjil. Dari mengiring Yesua menjadi kepada melayani dia, itu bukan karena saya kalah debat dengan orang Kristen, no, tidak. Tetapi karena saya menemukan kebenaran yang disampaikan oleh orang Kristen. Ketika ada orang yang menyampaikan satu hal kepada saya dengan sangat lemah lembut, tanpa mencaci maki saya, tanpa menghina saya, tanpa menghina agama saya. Kitab Amsal 15 ayat 1 katakan, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Gara-gara satu jawaban Bapak Ibu sangat lembut, sangat santun Bapak itu menjawab, sehingga tergeraklah oleh hati saya tergerak untuk melihat apa yang tertulis di dalam Bible. Ketika saya klik di Google, saya cari di Google, saya ketik Bible. Ketika saya ketik Bible, muncul ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Elohim kalau tidak melalui aku. Ini adalah semua orang merindukan. Semua manusia merindukan bertemu face to face dengan Tuhannya, dengan pencipta langit dan bumi. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhannya secara face to face masuk surga kalau bukan melalui Yesua HaMasiah. Hanya Yesua HaMasiah satu-satunya jalan menuju ke surga. Kenapa Yesua HaMasiah? Ada pertanyaan Bapak Ibu dari saudara kita seberang. Mereka sering mengatakan Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan juga diulang lagi oleh Yesua HaMasiah. Artinya apa? Dengarlah wahai Israel, Yahweh Tuhan kita. Yahweh itu adalah Esa, Echad. Nah, lalu muncul pertanyaan dari saudara kita seberang. Nah, itu benar kan? Yesua saja, Yesus Kristus saja menyuruh kita menyembah Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah Yesua? Kita harus bisa menjawab. Kemarin ketika saya berada pelayanan di Denpasar, saya baru pulang dari Denpasar Bapak Ibu. Saya pelayanan juga sebelum Denpasar saya ke Mentawai. Dari Mentawai saya ke Padang, dari Padang saya ke Nias. Dari Nias, di Nias Selatan menuju Teluk Dalam, dari Teluk Dalam menuju Pulau Telo, dari Pulau Telo saya banyak, ada beberapa pulau di sekitar di Pulau Telo saya kunjungi. Banyak orang-orang seberang Bapak Ibu mempertanyakan hal ini kepada orang Kristen. Yesua saja atau Yesus Kristus saja menyuruh kita menyembah Tuhan, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Bagaimana cara kita jawab? Kalau kita tidak bisa jawab Bapak Ibu, banyak iman orang Kristen goyah karena tidak bisa menjawab ini. Dan ini di mana-mana diserang oleh orang di luar kekristenan. Yesus saja menyuruh umat Israel menyembah kepada Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Saya akan memberikan jawaban kepada kita semua pada malam hari ini. Jawabannya Bapak Ibu ada di Alkitab. Perhatikan, orang dunia mulai 2000 tahun yang lalu sampai 2020 ini, mereka menyerang ketuhanan Yesua HaMasiah atau menyerang ketuhanan Yesus Kristus dari sisi kemanusiaannya. Mereka tidak melihat sisi keilahian Yesua. Mereka tidak melihat itu. Yang mereka lihat Yesua HaMasiah dari sisi kemanusiaannya. Yesua HaMasiah itu makan, dia minum, dia menangis. Bahkan dia lahir. Kalau bahasa Yunani katakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Ibrani Alef
dan tau. Dia yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Arab, huwal awwalu wal akhiru, dia yang awal dan yang akhir. Kalau memang dia alif dan tau, dia yang awal dan yang akhir, dia alif, dia alfa dan omega, awwalu wal akhiru. Kenapa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus punya silsilah? Kita harus bisa menjawab, Bapak Ibu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita bukan saja kepada Tuhan, tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya kita benar-benar berada di dalam Tuhan. Sehingga kita Kristen bukan Kristen ikutan, bukan Kristen kata pendeta, bukan katanya, tetapi benar-benar kita mengalami dia. Saya akan kasih jawaban kepada Bapak Ibu. Tolong perhatikan di dalam Kolose 1 ayat 15. Judul perekomnya, HaMashiach adalah yang terutama. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, sebab oleh dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui dia dan bagi dia, dan dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam dia, dan dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa yang sulung dari antara yang mati, sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu apa? Perhatikan ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Yahweh, Tuhan yang kita sembah adalah roh. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat roh. Tidak ada satu manusia pun yang bisa meraba dia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyentuh dia. Supaya kita bisa melihat dia, meraba dia, menyentuh dia, kita bisa berbicara dengan dia face to face, kita harus melihat Yeshua HaMashiach. Kita harus percaya kepada dia. Siapa Yeshua HaMashiach? Dia adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan, gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Kitab Ibrani juga mengatakan hal yang sama. Yesus Kristus adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Berarti apa Bapak Ibu? Yeshua HaMashiach adalah wujud Elohim yang kelihatan. Sama halnya saya katakan sekali lagi, Yeshua HaMashiach adalah wujud Elohim yang tidak kelihatan. Saya kemarin bertemu dengan saudara saya di Denpasar. Dia tahu saya orang Aceh, masuk Kristen. Dia tahu gara-gara ada satu jemaat di salah satu gereja di Denpasar menceritakan tentang Injil kepada saudara saya ini. Lalu dia bilang, kamu tahu tidak dari mana saya tahu ini? Ini saya tahu dari Bang Pendi. Dia orang Aceh. Nah, teman ini nggak percaya. Saya nggak percaya ada orang Aceh yang masuk Kristen. Kalau nggak percaya silakan datang. Oke? Kapan saya bisa ketemu? Akhirnya jemaat yang ada di Denpasar ini hubungi saya. Beliau bilang, Bang Pendi, kapan Bang bisa ketemu? Ini ada orang yang dari seberang, orang Aceh juga, dia ingin ketemu sama abang. Dia nggak percaya kalau ada orang Aceh yang sudah masuk Kristen, bahkan jadi penginjil. Saya bilang 2 hari lagi kita ketemu. Sebelum ketemu Bapak Ibu, saya sudah berdoa. Saya sudah siapkan semuanya. Kira-kira apa sih yang akan ditolong, yang akan dia jawab, yang akan dia tanyakan nanti, sehingga saya pas menjawab dan dia tidak bisa mengelak. Ketika kami ketemulah kami di hari dan waktu yang sudah ditentukan. Di sebuah rumah, dia bawa temannya. Di sebuah rumah, di rumah jemaat juga di Denpasar. Ketemu kami ngobrol. Dia bawa video, dia bawa handycam. Dia ingin ajak saya wawancara dan ingin syuting. Saya tidak mau. Takutnya nanti salah dipergunakan, diedit, dan akhirnya saya kena dengan hukum. Lalu saya bilang, kalau memang ingin tahu kebenaran, ya sudah bicara aja seperti ini. Ayo kita sharing, saya siap. Terjadi sharing banyak hal. 1 jam lebih kami sharing. Akhirnya tanpa dia sengaja, ketika dia pulang dia bilang, baik juga Bang Pendi itu ya. Dia mau
mengingatkan kita agar kita setelah mati nanti kita tidak binasa. Tapi untuk percaya kepada Yesus Hamasiah itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Yang dia pertanyakan apa? Yesus Kristus menyuruh umat Kristen menyembah kepada Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus? Berarti orang Kristen ada dua Tuhan. Saya jawab Bapak Ibu, saya jawab pakai Alkitab. Saya tidak pernah jawab pakai logika. Saya tidak pernah jawab pakai pengetahuan saya. Saya selalu menjawab dengan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ketika saya jawab, saya sampaikan apa yang tertulis. Lalu saya pakai iman dia juga yang berbicara tentang Injil. Akhirnya dia tidak bisa menjawab. Terus dia bilang, ya sudah kalau begitu bang, saya pamit, saya ingin pulang. Lalu sebelum dia pulang dia berpesan kepada saya, bang, pesan teman-teman di Aceh, kalau abang bersaksi buat video, jangan ngomong kalau abang berasal dari Aceh. Saya bilang, lah kok seperti itu? Katanya itu bisa memalukan orang Aceh. Saya jawab, yang bisa membuat malu orang itu apabila seseorang itu mencuri, apabila seseorang itu membunuh, apabila seseorang itu berzina, apabila seseorang itu main judi dan hisap ganja dan juga narkoba, itu membuat orang malu. Tetapi orang bertobat kok malu, saya bilang. Akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman itu tidak jawab apa-apa lagi. Terus dia pulang. Apa hikmatnya bisa kita ambil? Dia sudah mendengarkan nama Yeshua Hamasiah. Nama di atas segala nama. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain Yeshua Hamasiah. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu jawabannya. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa? Bapak Ibu buka Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 18. Di situ dikatakan segala sesuatu itu sudah diciptakan dari Dia dan melalui Dia. Jadi ada saudara dan ada saya itu karena ada Yesus Hamasiah, bukan karena ada yang lain. Kalau ada saudara teman-teman kita mengatakan, oh adanya dunia ini, adanya surga, adanya neraka, adanya kamu dan saya, ada langit. Itu karena ini katanya. Minta bukti, mana ayatnya yang mengatakan seperti itu? Kalau dia minta bukti Bapak Ibu, mana ayatnya segala sesuatu diciptakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia? Tunjukkan ayatnya. Kita ada tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 15. Dari 15 sampai 18. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kita perlu belajar. Karena kitab Kolose, kitab Hosea 4 ayat 6a berkata, pada akhir zaman umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan pengenalan Dia akan Elohim, akan Tuhan. Maka kita perlu belajar. Setiap hari kita harus belajar. Kalau dulu saya diajarkan utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke tiang lahat. Artinya apa? Setiap hari kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Di dunia ini, apalagi tahun-tahun ini Bapak Ibu, kita tidak bisa, tidak punya pengetahuan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya belajar. Kita masuk Bapak Ibu. Tadi saya katakan, mengiring Yesua berarti melayani Dia. Yang pertama, pelayanan adalah perintah Bapa Yahweh. Itu pelayanan. Sebagaimana saya katakan tadi, memang tidak semua orang Kristen itu harus jadi pendeta. Tapi ingat, semua orang Kristen itu harus melayani. Semua orang Kristen itu harus bersaksi. Semua orang Kristen itu harus penginjilan. Rasul Paulus menegaskan dalam Alkitab, apabila ada temanmu yang meninggal, saudaramu yang meninggal, sementara kamu selalu berada bersama dengan dia, kamu tidak pernah menyampaikan Injil keselamatan kepada dia. Bila detik itu dia meninggal dunia, maka kesalahan dia, dosa dia, darah dia ditanggungan atasmu, kata Rasul Paulus. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan penginjilan. Coba Bapak Ibu perhatikan, kita renungkan, buka pikiran kita.
Kita buka mata batiniah kita. Kita buka mata rohani kita Bapak Ibu. Apabila ada teman Bapak Ibu yang lagi berjalan, di mana di depan dia ada jurang. Sementara teman itu lagi berjalan ada jurang di depannya, dia tidak tahu kalau di depannya dia itu ada jurang. Nah, respon kita sebagai sahabat apa? Apa respon kita sebagai sahabat? Apakah kita diam membiarkan dia jatuh ke jurang, atau kita secara spontan kita ambil dia, kita tarik, bro, hati-hati, di depanmu ada jurang, kita tarik tangan dia, kita bawa. Atau kita biarkan, kita lihat aja, paling-paling kalau dia jatuh patah tulang atau mati, biarlah, yang penting bukan saya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kalau memang respon saudara seperti itu, maka saudara belum melakukan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tidak mau jatuh ke dalam jurang, maka temanmu yang akan jatuh ke jurang juga. Jangan sampai dia binasa Bapak Ibu. Nah, inilah makanya kita perlu melayani dia. Kita mengatakan kita mengiring dia, tapi kita tidak pernah melayani dia. Itu belum mengiring, belum mengikut Yesua. Karena mengiring Yesua HaMasiah Bapak Ibu, bukan kita melayani di mimbar, itu bukan. Itu sebagian. Kita di mimbar ini paling lama 1 jam. Waktu diberikan kepada kita itu 24 jam. 1 jam kita berada di gereja, 1 jam kita berada di mimbar, 23 jam kita berada di luar. Nah, selama 23 jam ini apa yang kita lakukan? Waktu kita bawa kemana selama 23 jam? Apakah kita bersaksi tentang keselamatan? Atau kita membuat hal-hal yang sia-sia? Ingat Bapak Ibu, di dalam kekristenan ada 2 dosa. Yang pertama dosa aktif, yang kedua dosa pasif. Yang sering kita hindari adalah dosa aktif. Sedangkan dosa pasif kita tidak pernah menghiraukan. Kita pikir biasanya. Kitab Yakobus 4 ayat 17. Engkau tahu berbuat baik itu baik, tapi kamu tidak melakukan, maka kamu berdosa. Sama halnya Bapak Ibu, kita tahu membaca firman itu baik, tapi kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Itu adalah dosa pasif. Orang sering menghindar dosa aktif. Dosa aktif contohnya apa? Tuhan melarang kita jangan membunuh, lalu kita membunuh, itu dosa aktif. Tuhan melarang kita jangan berzina, lalu kita berzina, itu dosa aktif. Tuhan melarang kita jangan mencuri, lalu kita mencuri, itu dosa aktif. Tuhan melarang kita jangan bersaksi dusta, lalu kita bersaksi dusta, itu adalah dosa aktif. Tuhan melarang kita jangan ada sesembahan lain di hadapanku, lalu kita pakai ilah bangsa-bangsa, itu adalah dosa aktif. Dosa pasif apa? Kita tahu melakukan kebaikan tapi kita tidak mau melakukan, maka kita berdosa. Kita tahu beribadah itu baik tapi kita tidak mau melakukan, kita berdosa. Kita tahu menolong sesama itu baik tapi kita tidak mau menolong, kita berdosa. Kita tahu Bapak Ibu, melakukan penginjilan itu baik tapi kita tidak mau melakukan, maka kita berdosa. Kalau kita bertanya, mana banyak dosa aktif dan dosa pasif? Jawabannya apa? Banyak dosa pasif, tapi kita tidak menyadari hal ini. Ayo, mulai sekarang kita harus menyadari dosa pasif dan dosa aktif sama di depan Tuhan itu. Cuma istilahnya aja berbeda. Kalau lama-lama bisa segunung, dosa kita menumpuk bisa segunung gara-gara dosa pasif yang tidak kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita jaga. Di dalam kekristenan ada 2 dosa. Nah, makanya Bapak Ibu saya katakan pelayanan yang pertama, mengiring Yesua. Kenapa kita perlu mengiring Yesua? Perlu melayani dia. Yang pertama, pelayanan adalah perintah Elohim, perintah Tuhan. Pelayanan adalah bentuk penghormatan jemaat kepada Bapa. Pelayanan adalah bentuk penghormatan orang Kristen kepada Bapa Yahweh. Itu adalah pelayanan. Saudara bisa melihat dalam Injil Yohanes 12 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Yohanes 12 ayat 26 bunyinya begini. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku, dan di tempat aku berada di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seseorang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia. Orang yang melayani Yesua HaMasiah Bapak Ibu, dia bersaksi di mana-mana. Orang tersebut mendapatkan penghormatan dari Bapa Yahweh.
Saya sudah mengalami banyak hal. Saya dididik oleh Bapak Gembala sedemikian rumitnya minta ampun. 1 tahun saya, lebih kurang 1 tahun saya berada di pastori tanpa dikasih uang 1.000 perak pun oleh beliau. Tapi saya mengikuti didikan beliau. Sakit sekali Bapak Ibu ketika dididik. Tetapi sekarang saya baru merasakan, saya memetik hasil daripada didikan 3 tahun yang lalu. Bahkan saya sudah keliling Bapak Ibu dari satu pulau ke pulau yang lain memberitakan Injil. Seharusnya kalau bukan karena virus corona, hari ini saya berada di Sumatera Selatan. Di sana saya pelayanan selama seminggu lebih kurang. Tetapi karena virus corona, saya tunda keberangkatan itu. Dari Sumatera Selatan saya sudah ada jadwal ke Medan. Dari Medan saya ada jadwal ke Aceh, Pulau Sabang. Saya akan melayani di sana. Tapi karena virus corona saya tidak bisa pulang, tidak bisa kemana-mana. Bahkan sudah ada panggilan juga ke Sumba. Kita sudah buat perjanjian di Sumba, di daerah timur. Tapi juga tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena virus corona. Kita harus menghormati pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang kasih ke Tuhan, yang nomor 2, yang selanjutnya, Tuhan memberikan pahala atau upah kepada setiap bentuk pelayanan. Yang pertama tadi, pelayanan adalah perintah Tuhan. Pelayanan adalah bentuk penghormatan bagi Bapa. Yang kedua selanjutnya, pelayanan. Tuhan memberikan pahala atau upah kepada setiap bentuk pelayanan. Kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat terakhir, karena itu hai saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Ini saat dimana banyak hamba-hamba Tuhan tidak bisa melayani. Saya katakan kita bisa kok melayani. Kita bisa melayani di Facebook, kita bisa melayani di media sosial, di WA. Kita tulis firman-firman Tuhan yang bisa menguatkan saudara kita. Apalagi di tengah-tengah dunia yang dibuat takut oleh virus corona, kita harus berdiri teguh, menyampaikan Injil, menyampaikan keselamatan, agar orang mati kena virus corona, dia mati di dalam Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab mencatat, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus HaMasiah. Berapa banyak orang yang tidak mengenal Yesus HaMasiah, bahkan banyak orang yang kena virus corona meninggal, mereka tidak mengenal Yesus HaMasiah. Kemana mereka? Bila ada teman saudara, sahabat saudara, di mana saudara tidak pernah menginjili mereka, maka jangan salahkan Tuhan. Bila dosa darah mereka ditanggungkan atas saudara, maka itu Bapak Ibu, ayo kita layani dia. Kalau kita layani dia, kita dapat upah yang besar di hadapan Tuhan. Upahnya di mana? Bukan saja upah kita di surga Bapak Ibu. Upah di surga itu sudah tentu diberikan oleh Tuhan. Tapi selama di dunia ini juga kita diberikan upah. Banyak orang katakan, nanti biarlah saya miskin di sini. Yang penting saya dapat pahala di surga nantinya. Yang penting saya dapat upah di surga nantinya. Itu orang putus asa, orang malas itu. Orang yang malas melayani selalu mengatakan seperti itu. Kalau saya tidak Bapak Ibu. Saya upah pasti diberikan di bumi ini. Kenapa? Alkitab mencatat setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Injil Yohanes katakan pada mulanya itu firman. Artinya apa? Pada mulanya layani dia. Bukan pada mulanya uang. Kalau kita utamakan pelayanan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka uang itu pun akan datang. Walaupun kita belum diberikan kelimpahan, tetapi kita tidak pernah dibuat oleh Tuhan di dalam kekurangan. Amin Bapak Ibu. Satu lagi, pelayanan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap orang telah diberikan Tuhan suatu kemampuan. Bapak Ibu bisa melihat dalam Matius 25 ayat 24 sampai 30. Saya akan membacakan sedikit, ini waktu Bapak Ibu. Dan juga yang sudah menerima 1 talenta seraya mendekat, ia berkata, Tuhan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur, dan yang mengumpulkan dari tempat yang engkau tidak menebar. Dan karena takut setelah pergi, aku menyembunyikan talentamu dalam tanah. Lihatlah, engkau tetap mempunyai milikmu ini. Namun seraya menanggapi, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar.
Oleh karena itu seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang. Dan ketika datang aku menerima milikku beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana tidak akan ada tangis dan gertak gigi. Ini Bapak Ibu, maka kalau kita diberikan talenta, pergunakan talenta kita. Banyak di antara kita punya talenta yang luar biasa, tapi kita tidak mau melakukan. Kita tidak mau pakai. Bahkan ada orang yang dia diberikan 1 talenta, dia punya 1 talenta, dia kembangkan, maka talenta itu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tapi ketika ada orang yang banyak talenta, dia punya banyak talenta tapi tidak pernah dipergunakan talenta itu, Tuhan marah sekali dengan orang tersebut. Bahkan Alkitab tadi yang saya bacakan, Tuhan mengatakan, hai hambaku yang jahat, hambaku yang tidak setia. Mari Bapak Ibu, talenta apa yang ada pada Bapak Ibu? Sama halnya kalau saya ingin katakan, kita tidak punya waktu untuk melakukan penginjilan, tapi kita punya berkat. Ayo menabur buat penginjil. Ketika Anda memberikan upah kepada penginjil, maka pahala yang Anda dapatkan sama dengan pahala yang dilakukan oleh penginjil tersebut. Mari Bapak Ibu, kita menabur. Kalau kita tidak ada waktu untuk melayani, kalau benar-benar tidak ada waktu untuk melayani, kalau benar-benar kita sudah periksa, kita sudah introspeksi diri kita, kok kita ini tidak punya talenta sama sekali. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan buat pekerjaan Tuhan? Lakukan. Maka talenta nantinya akan muncul ketika Anda melakukan. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak tahu. Bahkan talenta yang Anda miliki itu tidak akan berguna karena Anda tidak melakukan. Tapi kalaupun Anda sudah introspeksi diri, bahwa Anda mengatakan aku ini tidak punya talenta, tapi Anda tetap melakukan bagian apa yang saudara tergerak, maka itu juga nantinya saudara akan menemukan talenta apa yang ada pada saudara. Yang jelas ayo kita lakukan sama-sama. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang selanjutnya, setiap orang telah diberikan satu kemampuan, saya sudah bacakan tadi, dan Esther walaupun seorang ratu dapat dipakai Tuhan. Saya tidak akan baca. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang terakhir, pelayanan mendemonstrasikan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani Dia. Yohanes 21 ayat 15. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Dia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lebih daripada 1 kali Yesus HaMasiah mengatakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? You love me? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bukan 1 kali, lebih daripada 1 kali. 3 kali Yesus HaMasiah katakan. Kenapa? Banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita selalu mengatakan aku mengasihi Yesus, tetapi tindakan kita tidak ada. Kita tidak pernah peduli terhadap jiwa-jiwa. Kita tidak pernah peduli terhadap sesama. Bahkan kita tidak pernah peduli sesama jemaat. Itu belum mengasihi Yesus, Bapak Ibu. Maka dari itu, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita benar-benar kita melayani Yesus HaMasiah. Karena Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita mengatakan kita mengiring Yesua, tetapi kita tidak pernah mengasihi Yesua, kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus HaMasiah, itu kita belum melayani Dia. Bahkan kita jauh daripada kata-kata mengiring Dia. Kenapa Bapak Ibu? Iman tanpa perbuatan itu mati. Saya akan bacakan 1 ayat lagi. Iman tanpa perbuatan mati. Kitab Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Mati bagaimana? Harus kita bisa menunjukkan Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus menunjukkan buah pertobatan kita. Buah daripada pelayanan kita itu harus ada.
bukan kita sekedar melayani. Contoh, di mimbar kita haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, itu di mimbar. Tapi di luar mimbar itu tidak ada. Sedikit tersenggol, tidak punya mata kamu. Itu sedikit tersenggol. Artinya apa? Yang tadi di mimbar kita melayani Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan, sementara teman kita yang kelihatan kita tidak pernah tunjukkan bahwa kita seorang yang melayani Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu. Mohon ampunan, saya mohon ampunan kepada Bapak Yahweh. Dan bila saya kurang dalam menyampaikan, mohon maafkan saya. Nanti silakan kita sama-sama berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu daripada bangsa dan negara kita, dan kita juga sama-sama melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing agar nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa beribadah, tapi kita harus bisa beribadah di rumah masing-masing. Kita melayani Tuhan. Kita tunjukkan buah kita melalui media sosial, Facebook, melalui WA. Kita terus tuliskan kata-kata yang bisa membangkitkan iman kita, bahkan kata-kata ayat-ayat Alkitab yang bisa membuat teman-teman kita yang dari luar kekristenan bisa mereka melihat kebesaran Tuhan yang ada di postingan kita, sehingga mereka bisa datang kepada Yeshua HaMasiah. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Shalom Alaikum Bishem HaMasiah. Sahabat Shalom. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman. Kalau kita mengaku sebagai murid Yeshua, seharusnya kita melayani. Itu semata-mata karena Tuhan mengajarkan demikian, dan Tuhan tentu memberikan pahala dalam kehidupan kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena agama tidak menyelamatkan. Semua agama tentu dipandang baik bagi pengikutnya, tetapi kekristenan adalah kepastian keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, Bapak Effendi Usman telah melayani kita, dan biarlah kita berdoa supaya Tuhan semakin memakai beliau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup ibadah Erev Sabat pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih apabila Engkau telah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Effendi Usman yang pada saat ini telah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu menyertai dengan malaikat-malaikat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyish mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olehka weyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita akan berpisah, dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.